Ada satu ikhwan pernah bertanya kepada para sahabat, Abah masih sehat walafiat, masih muda. Abah, saya zikir, ketika saya zikir, saya guna, selesai zikir, saya lihat ke kanan ada Rasulullah, ke kiri ada Tuhan Syekh Jilani. Kata Abah apa? Jangan dugi, belum nyampe, terus zikir lagi terus. Itu udah kelasnya udah bisa ngeliat Rasulullah, ya kazo, melihat nyata, ketemu Tuhan Syekh, bisa melihat surga neraka. Kata Abah apa? Belum sampai, terus. Itu godaan, beranjau. Apalagi kalau sudah masuk makom di Latibatu yang tempat Nabi Isa tuh, itu Bapak Ibu udah bisa ngobatin orang, terbuka pelang di rumah. Nah, syaratnya untuk dapatin itu semua yang tadi saya sebutin, dapat ilmu laduni, dapetin hal-hal yang aneh, yang gaib, ya, kemudian bisa melihat afal sifatnya Allah segala macam. Itu syaratnya mengambil kalimat ini dari seorang guru yang kalbunya takin nakin masya Allah, yang kalbunya takwa dan bersih daripada selain Allah. Tuh, alhamdulillah kita udah dapet, tinggal dirawat, dipupuk, diamalin, kalau bisa diedarin. Jangan kita doang sendiri yang enak, yang manis. Ajak minimal dari keluarga terdekat, siapa? Anak, istri, orang tua. Itu mana dasarnya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Baik ibu bapak semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Pada kesempatan malam hari ini kita masih menyambung materi daripada kitab Miftahus Sudur, buah karya agung guru agung kita, ya bukan Mas Agung ini ya, guru agung ya, pengusaha Abah Sayyidi Syekh Mansur Ibnu Bapak Tajul Arifin. Maka bersyukur nih punya nama agung kesebut-sebut melulu. Ya semoga beliau ibadahnya semakin diagungkan oleh Allah, amin ya. Amin, masya Allah. Hebat orang tua yang ngasih nama agung. Ya. Ini halaman keempat, masih pasaran pertama, ya tentang bibayani mahitin nabi wal isbat, tentang merangkan kalimat zikir nabi dan isbat. Itu zikir la ilaha illallah, masih utamaannya ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ummi bidzal amin wa alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'ala ahli la ilaha illallah wa syatun bi kuburihim wala bi nusyurihim. Nah, ini hadis Rasul ya. Allah Rasulullah sallallahu laisa 'ala ahli la ilaha illallah wa syatun fi kuburihim wala bi nusyurihim. Dan tidaklah bagi ahli la ilaha illallah itu wahsyatun, takut, gentar, gemetar, ngeri gitu. Bi kuburihim, di dalam kuburnya. Wala bin nusurihim, dan juga ketika akan dibangkitkan dalam kuburnya. Kenapa demikian? Karena keterangan para ulama alhamdulillah ya, seorang mursyid yang kamil mukamil, yang sudah sempurna dan menyempurnakan, yang beliau itu bisa untuk mengusulkan murid-muridnya, menyampaikan ruh murid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tugasnya itu ada 3, sering saya ulang ya. Yang pertama, mendampingi murid-muridnya ketika dalam keadaan nazar atau koma, sekatul maut. Tuh syaratnya tuh, kalau ada yang ngaku mursyid atau punya peringkat mursyid, bisa enggak seperti itu. Yang kedua, syarat seorang mursyid yang kamil mukamil, setelah mendampingi muridnya lagi sekarat,
Yang kedua, mendampinginya ketika di dalam kubur, ketika menghadapi pertanyaan malaikat munkar nakir. Nah, ini ada manqobahnya, manqobah Tuan Syekh. Sebenarnya pernah ada suatu wakil takil pernah bicara begini dalam keadaan manakib di Surabaya. Manakiban yang ada di Tuan Syekh Abdul Jalani, bukan manqobah yang ada di Tuan Syekh Abdul Jalani adalah sama dengan manqobahnya penguasa guru agung kita Syekh Ahmad Sohibu wa Tajaribin. Jadi dalam manqobah Syekh Abdul Jalani pada surah itu pernah ada satu murid yang ketika ia masuk dalam liang lahat kuburnya ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Saya nggak tahu. Tuh. "Man nabiyuka?" Nggak tahu juga. "Man imamuka?" nggak tahu. Tapi yang saya tahu Syekh Abdul Qadir Jalani. Wah, ngedengar nama itu malaikat bingung. Dua-duanya saling melirik, bingung. Waduh, yang disebut kekasih Allah lagi. Nah, kemudian apa? Dia kan nggak bisa baca, dia nggak bisa ngejawab, mau dipukul. Datang Tuan Syekh, masya Allah, masuk ke kubur murid tersebut. Dia bodoh, aku tanya sama aku, kata Tuan Syekh. Malaikat ngadepin itu bingung, lari-lari ke atas menuju Allah, bertanya, "Ya Allah, ya Allah, engkau mau tahu nggak hamba-Mu bagaimana nih? Ketika aku pengen memukul saja perintahmu, dihalangin." Nah, kata Allah, "Ya udah siksa aja deh," gitu. Tapi dihalangin sama Tuan Syekh. Oh, masya Allah. Andai kata muridku itu jahat, jelek, buruk, aku yang baik, aku yang benar, tanya. Kalau sisa, aku hancurkan neraka uduh. Masya Allah, sedemikian hebatnya. Emang kalau kisah-kisah ulama-ulama sufi ini, ahli tarekat ini nggak pernah bisa dibawa untuk di tempat-tempat umum, karena akan apa? Bertentangan akal logika. Jadi syariat nggak akan pernah bisa menjamin tarekat, jadi nggak akan pernah nyambung. Nah, ada apa? Karena cintanya Tuan Syekh kepada Allah dan Allah pun cinta kepada Tuan Syekh, maka dengan asbab cinta saja, walaupun seorang murid bodoh, nggak pinter, ahli maksiat, tapi dia benar cinta mahabbah pada Tuan Syekh gurunya, mendapat ampun dari Allah, syafaat dari Allah subhanallah. Artinya apa kita insya Allah terus istiqomah. Sebagai bukti cinta kita pada guru kita, jalankan semua. Tapi ingat, bukan berarti setelah kita bertarekat ini, mohon maaf sekali lagi, pengajian syariat kita tinggalin, salah. Karena antara tarekat dan syariat harus berdua-duanya harus sejalan seimbang. Kata Imam Malik radhiyallahu anhu, "Man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa." Barang siapa yang bertasawuf aja, bertorekoh aja, torekoh aja, yang lain nggak usah dipelajarin, faqad tazandaqa, maka dapat zindik. Jadi kita apa? Merasa diri nanti suci, paling benar aja, ngeremin orang, udah jadi orang soleh, udah jadi orang sempurna, jadi apalagi amal lo diberikan anugerah, bisa muka siapa segala macam. Waduh, nauzubillah, kan ini suatu apa nih? Kalau bisa ini ranjau sebenarnya, hati-hati, bisa jadi istidrak buat kita. Jadi fikih pun harus pelajari. Apa yang pelajari dalam fikih itu? Yang sehari kita lakukan apa? Seperti batal wudu, syarat sah wudu, rukun wudu. Wudunya sempurna bagus, insya Allah sholatnya pasti bagus. Pelajarin itu semuanya yang sehari-hari kita lakuin. Mandi junub, mandi hadas. Nah itu perlu penting pelajarin. Nah makanya sih nanti kita harus koleksi diri. Kenapa sih selama ini kita bertahun-tahun bertorekoh, kok gini-gini aja nih rasa kita, asal kita, nggak ada perubahan akhlak.
kenapa ini? Di sini kita harus apa? Introspeksi diri. Adakah yang salah dengan saya? Kan surutul zikir salah satu. Syarat zikir ada 3. Yang pertama, biwudu'i tamim, dengan wudu yang sempurna. Apa mungkin wudu kita ini nggak sempurna? Bisautin qawiyin, yang kedua dengan suara yang kuat. Kuatnya kemana nih? Keluar apa ke dalam? Harus ke dalam. Bidor bin salid, dengan pukulan yang keras. Kerasnya terarah ke kolbu, ke latih bentuk kolbu yang ada di hati. Gitu. Jadi jangan ngambang. Bagaimana Ustaz kalau ngantuk? Ngantuk gawannya dengan zikir jahar, kenceng. Agak ngantuk. Coba aja praktekin. Udah ngantuk, kita yang bagian sholat malam, mau yang bagian karena sholat malam ngantuk. Zikirnya, udah ngantuk. Yang jadi jahar jadi hobi. Yang hobi jadi jahar. Coba, pernah saya coba soalnya. Gitu. Waduh ngantuk nih. Ini proses kita ini. Mau coba aja. Walaupun kita ngantuk, dengan zikir jahar, dengan semangat, terarah, fokus. Walaupun ngantuk, nanti lama-lama timbulnya apa? Wah, semangat, gerah, keringat keluar. Nah, energi nih. Tuh. Kemudian sehabis zikir, sekali lagi ini dalam kitab Anwar Qudsiyah. Usahakan Bapak Ibu jangan minum atau makan apapun, rasakan dulu. Asarnya gitu. Rasakan asar itu bekas zikir itu. Rasa hawa yang ada di dalam dada ini rasanya. Dengan tawajuh tentunya, bukan sambil ngopi, ya, bukan sambil minum jus, bukan. Rasa ini. Itu lagi dinin. Kenapa? Kalau ketika kita sedikit minum itu jadi anjur lagi, kayak gitu. Itu dalam keterangan kita Anwar Qudsiyah. Berapa lama? Minimalnya 15 menit. Ya, tapi umpama aus banget, jangan sering-sering, bolehlah sedikit kan ya. Gitu. Tapi usahain jangan pakai minum. Gitu. Sampai bagusnya sih setengah jam. Bagusnya minimal 12 menit. Tapi ingat, sebelum minum baca salawat dulu, bebas Bani Hasim kayak supaya apa? Netralin dulu gitu. Ini ilmu nih ya, seperti itu. Jadi kembali kepada tadi, tidaklah bagi ahli Allah itu ada rasa kengerian ketika dikubur. Ini satu kalimat dijabarin, masya Allah. Banyak kisah para ikhwan akhwat yang meninggal itu dalam keadaan nikmat luar biasa. Saya punya orang tua almarhum, bapak meninggal, bapak saya nggak kelihatan tuh nazanya, tiba-tiba meninggal dari hari Jumat pagi. Ibu saya pernah ngomong, kebetulan keluarga saya ngomong sama keluarga yang di rumah, bahwa sama keluarga saya ini, mama mau pulang malam Jumat aja gitu. Tiga Jumat ditungguin gitu. Benar jam 7 tepat meninggal malam Jumat. Dan saya mandiin tuh, masya Allah, itu lemes kayak seperti biasanya kan orang mati kan kaku ya, ini lemes. Itu si orang tua saya. Terus ada ikhwan di Parung Panjang, itu padahal untuk keilmuan mohon maaf biasa aja ya, hanya ngaji-ngaji biasa, tapi dia rajin manakibnya, khotamannya, zikirnya, padahal sering ngedolin imam. Ngedolin imam kalau bisa semangat, nggak peduli, pengen penting dia enak sendiri gitu. Wow. Tapi ketika ngalamin nazar, subhanallah, saya belum pernah dengar nih orang nazar koma sekarat tuh bisa diajak ngobrol jalan-jalan, nggak pernah dengar. Di dalam keadaan komanya sekaratnya, nih namanya Babeh Nur di Parung Panjang. Ini kebetulan ada besannya, Pak Sapri namanya. Pak Sapri, saya pengen ke rumah anak saya. Itu dalam keadaan napasnya setengah udah gimana gitu ya. Yang bisa. Gak taunya meninggalnya di rumah anak yang bontot dari sini, jalan mungkin dari sini ke
situ tuh ke depan KUA, situ KUA kan lumayan. Kalau orang sehat mah gampang enteng, itu orang lagi sakit lagi koma bisa jalan, dibopong sih emang berdua tuh sampai tempat rumahnya. Anaknya si Chandra situ duduk sama biasanya Mbak Besatri, ayo Mbak Nur baca Bani Hasyim, baca Bani Hasyim. Setelah Bani Hasyim selesai 3 kali baca, tangannya begini ya, tangannya begini, kemudian Ismu Zat di keluar dia, paham ya? Tak ucap, jadi ucap ya, Ismu Zat meninggal. Subhanallah. Tuh, itu yang sebenarnya sukses. Jadi orang sukses itu ketika ruh keluar dari jasad bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bisa mengucapkan kalimat Ismu Zat, itu orang sukses. Nah, berikut lagi Ustadz Imam masih Parung Panjang. Ini mungkin sebagai sebuah dakwah biruh ya dari pemeriksaan guru Kormah itu. Emang dilahnya beliau tuh kena sakit paru-paru. Singkat cerita, ini keluarganya Ustadz Imam di Parung Panjang itu pengen dibongkar makamnya, padahal belum ada 40 hari, hampir berantem situ. Keluarga biasanya nolak, masyarakat situ pun nolak dengan alasan ini mayat belum setahun aja belum ada, tunggu setahun deh gitu, biar tulang dulu. Sedangkan 40 hari namanya umumnya kan hancur badannya kan. Akhirnya dibulin bau mana-mana umumnya, tapi nggak mengerti iman dilanya tuh masih ngotot keluarganya Ustadz Imam ini harus dibongkar, pindahin. Akhirnya diizinin tuh, dibongkar itu makam kuburannya. Apa yang terjadi? Subhanallah, utuh jasadnya Pak, padahal tangkit belum lama tuh. Artinya insya Allah kita istiqomah mempelajari zikir ini, mengamalkan sambil mengamalkan ya, mengamalkan dan diamalkan gitu ya. Jadi nggak perlu siksa dunia aja nggak berani, ulat cacing nggak berani makan jasa tubuh orang ahli Allah gitu. Insya Allah seperti itu. Summa qala, lanjut ya. Summa qala, dan berkata lagi Nabi Muhammad SAW, "Lau ja'a qailu la ilaha illallah bi qurbil ardi dzunuban la ghafarallahu lahu dzalika." Seandainya datang seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan benar, membawa bi qurbil ardi dzunuban, dosa sebesar bumi, la ghafarallahu lahu dzalika, niscaya pasti lam ini lam taukid, pasti Allah ampunkan dosa-dosanya itu. Amin ya rabbal alamin. Iya, karena satu kalimat la ilaha illallah itu, makanya pengasas guru kita ngajarin ketika 3 kali itu itu kita rasakan dari mulai bawah pusar terus ini muter terus nafsi kolab, kita rasakan tuh getarannya. Itu penuh penghayatan, penuh pengagungan, semua hal-hal lain ditiadakan, dilupakan, fokus kepada itu, kepada zikir kita. Satu kalimat itu dengan penuh pengagungan, penghayatan, 4.000 dosa besar hancur. Hadis sahih, ada keterangannya. Ya. Wa hadhil kalimatu thayyibatu kama tutahhiru dzakira an syirkil jali tutahhiru aidan an syirkil khafi wa taj'aluhu khalisan mukhlisan. Dan kalimat thayyibah ini
sebagaimana membersihkan kepada penzikirnya, kepada ahli zikirnya nih. Anis syirkil jali, daripada syirik jali, syirik yang tampak yang jelas. Tutahhiru aidan anis syirkil khafi, juga dapat membersihkan dari syirik yang samar tersembunyi. Wa taj'aluhu khalisan mukhlisan, dan jadikan si penzikir tersebut khalisan mukhlisan, orang yang tulus ikhlas nantinya. Jadi kalimat ini luar biasa, insya Allah bisa menghilangkan, memusnahkan syirik jali, syirik yang tampak. Contoh apa? Nyembah patung, itu syirik yang nampak ya. Nyembah matahari, agama Shinto Jepang, itu enggak. Termasuk syirik khafi ternyata juga bisa. Dan apapun selain Allah ada kekuatan lain, maka itu syirik jali, hati-hati juga. Contoh lagi, biasanya nih penggemar batu cincin namanya. Waduh, sejak gue dapat cincin ini kayaknya orderanku lancar terus nih. Wah, cincin tuh. Wah, sejak dapat cincin ini kayaknya nih tiap lewat gang banyak perawan sama nenek ini ngeliatin gue semua, gitu kan. Nah, dia punya utang dia, gitu kan. Nah, jadi benda-benda lain itu jadikan Tuhan dia, hati-hati juga, jangan sampai mau cincin, mau keris, mau sabuk segala macam, hati-hati, itu buang semuanya. Cukup hanya Allah saja Tuhan kita, tidakkan. Nah, kalau syirik khafi bagaimana? Ingat, termasuk pengakuan diri merasa benar, ini termasuk syirik khafi. Wah, kayaknya di kampung ini cuma gua nih ahli sedekah, ahli tahajud, ahli puasa. Padahal Bapak Ibu, sekali lagi, bisanya kita saat ini ibadah nikmat, bisanya zikir, bisanya sholat sunnah begitu banyak yang diberikan oleh guru, kita bisa lakuin sedemikian rupa tanpa ada penuh keluh kesah, tanpa pernah ada rasa capek, tapi terus nikmat. Zikir bisa, ini semuanya karena apa? Atas rahmat Allah, atas izin Allah. Andai kata kita enggak dapat izin daripada Allah, niscaya mulut kita yang penuh dosa ini, diri kita yang kotor ini enggak pantas bersanding dengan Allah yang Maha Suci, Maha Agung, Maha Bersih dari segala-galanya. Karena begitu rahman rahimnya Allah, Maha penyayangnya Allah, dan Dia senang pada hamba yang bertobat, maka diizinkannya kita untuk menyebut namanya. Alhamdulillah, bersyukur. Jadi semua kebaikan-kebaikan yang saat ini dirasakan oleh kita, diterima oleh kita, syukurin, insya Allah tambah nanti. La in syakartum azidannakum. Nah, makanya terus bagaimana dengan orang-orang yang enggak zikir? Nah, hati-hati lagi, jangan anggap remeh, jangan anggap kita paling benar. Doakan mereka, siapa tahu nanti mereka di akhir hayatnya menjadi ahli zikir melebihi kita, dan siapa tahu di akhirnya mereka semuanya menjadi ahli-ahli kurubah mendahului kita. Itu paham Pak Bu ya? Salah ya, amin. Wa aidan inna hadhil kalimat tujarridul quluba an hujubil alaikil unsuriyati tuzakkiyan nufusa 'anil razaili wasifatil haywaniyati wa takshifu li zakiriha 'ala dawami wa sidqi wal ikhlasil ulum ad-daniyata wal asrarul ghaibiyata wa tashhadu anwa at-tajalliyatil ilahiyati bi syai'i akhdhiha min qalbin taqin nakin mimma siwallahi la bi kulli kalimatin yusamma'u bil afwahil ammah. Nah, kalimat thayyibah ini juga ini bisa menghilangkan daripada hijab-hijabnya hati untuk menerima kebenaran dari Allah. Jadi kalimat itu dibaca insya Allah
bisa membuka hati untuk menerima kebenaran dari Allah. Tuzakir nufusa al-Ghazali, dan juga bisa membersihkan nufus, jiwa-jiwa kita yang kotor dengan sifat-sifat akhlak yang mazmumah, ya, akhlak buruk. Seperti apa? Iri hati, dengki, hasut, marah, pelit, bakhil, segala semua penyakit-penyakit hati ini bisa dihilangin, ya. Itu. Nah, penyakit hati ini Pak Bu nggak pernah kita pelajarin, tapi udah ada dalam diri kita. Dan yang wajib adalah bagaimana caranya untuk menghilangkan, memusnahkan, meniadakan penyakit itu. Ya, ini alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, bersyukur pada guru mursyid pengasah Abah yang telah memperkenalkan kita dengan segini, telah mengajarkan, berikan talqin segini, masya Allah. Makanya dunia dan segala isinya ini, andai kata diberikan kepada guru mursyid itu, pada Abah tuh masih belum kebales jasa beliau itu. Nah. Wasifatil hawaniyati. Nah, juga kalimat thayyibah ini menghilangkan sifat-sifat hewan. Apa sifat hewan? Sama kayak kita. Ayam makan nggak? Hah? Makan. Kita makan. Ayam minum? Kita minum. Ayam tidur? Kita tidur. Ayam kawin? Kita. Nah, ayam sholat kita kita sholat, ayam kagak gitu. Kebalik, ya. Berarti kalau yang sholat ayam gitu. Nah ini bedanya aja nanti. Kalau kita keseringan seperti hewan. Kalau hewan tuh kerjanya tuh itu aja kalau kita ayam ya. Habis makan kawin, makan kawin, tidur, awal itu aja. Kapan ibadahnya gitu? Ibadah kayak gitu dia. Nah, kalau kita harus dikurangin semuanya. Nanti dengan terus dawam zikir ini akan timbul dari kita nih rasa pengen mengurangi sedikit-sedikit kenikmatan yang Allah berikan. Jadi ngerem, jadi melatih nafsu. Karena sebenarnya salah satu syarat para ahli sufi itu mencapai makom-makom derajat yang tinggi, ya tadi perangin hawa nafsu itu, qilatun naum, sedikitin tidur. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Kalau kita para arifillah tuh sedikit tidurnya. Bahkan kejadian mereka itu habis sholat isya tidurnya itu macam-macam. Ada yang tidurnya hanya nyender di pohon, tidur nyender merem. Jadi ketika dia ini blok langsung ke tempat wudhu, sholat atau zikir baca Quran. Ada yang beralaskan bantal dengan apa? Dengan kelapa. Itu ya dong mereka berat. Kalau kita kan nggak ada bantal, udah cari-cari. Gimana yang empuk nih? Kalau kita nih saya juga sama gitu. Waduh, tuh lihat dong mereka luar biasa. Termasuk bahkan Imam Shibli, masya Allah tuh. Kalau saya baca kisah para ya Allah, itu riado mereka dalam rangka mujahadah melawan nafsunya untuk nggak tidur, sampai itu matanya tuh diinin garam Pak Bu, buat garam, luar biasa kan perihnya. Riado mereka tuh saking dia nggak mau tidur, buat munajat sama Allah. Nah, tuh riado mereka. Puasanya belum. Puasa merawat ada kayak Imam Ghazali, puasa waktu puasa makan buah-buahan aja. Di kita semua ada, cuma harus minta ijazahnya gitu. Di kita ada, tinggal minta ijazah yang ahli, ke Surabaya aja ntar. Ke Ahlul Baitnya pengrasa Abah banyak itu riado-riadonya.
Saya pernah dengar dari salah satu ahlul bait pengersaabah, itu semua ahlul bait pengersaabah Riyadhah nggak tidur lucu waktu zaman masih muda itu. Jadi masing-masing itu diikat pakai tambang, pakai tali tambangnya. Ada 5 orang namanya nih, jalan keliling malam itu sampai juga. Jadi kalau satu ngublak semua jatuh lah karena tidur gitu, asal ngantuknya. Nah itu Riyadhah mereka, masya Allah. Segitunya. Ada yang Riyadhah mandi 40 malam, jadi 40 hari. Jadi dalam satu waktu 40 kali mandi, satu hari 40 kali mandi, saking melawan mujahadah nafsu. Wah banyak. Nanti minta kesualian aja. Ada satu ahlinya dan bisa melihat takarannya apa nih gitu. Oh ini mah kelas kita nih mandi tobat ini dulu 40 hari. Mandi tobat olehnya sampai sekarang nih belum lulus saya. Susah Pak, masya Allah. Dapat seminggu meriang. Waduh, seminggu meriang, masya Allah. Itu ulang lagi dari awal terus, masya Allah. Terus mujahadah. Lalu bagaimana kalau seperti itu semua? Bangsa ajengan almarhum ajengan Uwak pernah bilang, para salik, tadi para salik nih, orang yang mencoba Allah SWT itu mujahadahnya jatuh bangun wajar, namanya masih belajar. Terus ibarat anak kecil yang lagi latihan jalan, belajar berdiri jalan, nggak berapa lama jatuh kan ya, berapa langkah pasti jatuh. Nah kita orang tuanya waktu melihat anak kita mulai belajar berdiri sama berjalan, kira-kira senang nggak kita orang tua? Senang ya. Itu ibarat guru kita ngeliat kita, itu insya Allah kalau sahabat tuh senang. Yang penting kita udah jatuh bangun lagi, jangan udah jatuh cepak gitu. Ya, bangun lagi, istighfar lagi, mujahad lagi, zikir lagi, terus sampai nanti ketika anak itu nih, maunya anak nih jalan ketika kita begini kan ya, ayo begini, ayo terus. Jatuh. Ternyata menjelang akhir kehidupannya, ternyata dia belum bisa usul kepada Allah. Maka dengan karomah guru, kita digendong, kita dirangkul, kita dihantarkan pada guru, pada Allah. Itu sama ya kan ya Bu ya. Anak kita udah berusaha nih jalan deket kita, jatuh, nangis. Itu sekarang bagaimana? Kita samperin lah kita ya, dan samper kita ciumin gendong, wah rasa sayang kita mana gitu. Begitu pun guru kita sama, insya Allah seperti itu. Kita sudah masanya berpisah dari dunia, tapi kita belum bisa usul kepada Allah. Maka dengan kasih sayang guru dan karomah guru kita diangkat, digendong menuju Allah SWT. Amin. Ya insya Allah seperti itu. Wa takshifu li zakiriha ala dawami wa sidqi wal ikhlasil ulumad daniyati wa asrul ghaibiyata. Wah ini dia nih, mantap nih. Dan juga kepada orang yang zikir ini, pada kita semua ini, insya Allah akan dikaruniai oleh Allah kasyaf. Sebab apa? Sebab keistiqomahan kita nantinya. Wazikir wal ikhlasi, dan juga akan dikaruniai oleh Allah sifat ikhlas, sifat jujur sidik. Tuh. Dan ilmu laduni, jadi ilmu-ilmu yang tanpa kita pelajarin kita bisa. Tapi ingat lagi, bukan berarti ini tujuan, salah. Ini bonus ya, jangan sebagai tujuan. Andai kata tersingkap apapun ketika zikir Bapak Ibu, tersingkap, terbuka melihat sesuatu yang bukan penglihatan orang biasa, keep silent, diam. Jangan diobral, jangan
diumumin, jangan dikasih tahu orang lain, cukup rasakan, nikmatin. Andai kata nggak bisa juga ketampung, kita bingung dengan yang Allah berikan, tanya kepada yang ahli. Boleh wakil talqin yang kita percaya, boleh ahlul bait gitu. Kenapa? Karena sifatnya karomah atau kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang yang zikir ini namanya haid. Mens kalau bahasa perempuan tuh, haid itu artinya pantangan, nggak boleh. Sifatnya seperti apa ini? Titipan dari Allah. Allah memberikan titipan kepada hambanya, selama hamba itu dipercaya, maka terus akan diberikan terus, semakin banyak. Ini kalau saya gambarin gini, bapak ibu umpamanya, ketika bapak ibu nitipin sama saya duit 100.000 umpamanya, tapi saya jaga nih titip, dan saya amanahkan kepada yang berhak. Makanya ibu bapak suruh saya ngasih ke masjid umpamanya. Nah, saya tahu nih ini masjid ada buktinya. Saya fotoin, biasanya saya fotoin, saya kirim kepada ibu, pak, boleh saya? Oh, kira-kira ibu percaya nggak sama saya? Percaya. Ada ketika ada sumbangan masjid lagi butuh dana bantuan 500.000, karena terbiasa dengan kepercayaan itu, bapak ibu ngasih nggak pasti? Ngasih, ada rezeki, wah ada rezeki nih, kasih rosok gadung terus. Nah tapi kalau saya dikasih tip, saya bilang sama orang-orang, oh, nih Pak itu Pak Agung nitip sama saya nih 1 juta nih buat ini. Nah kira-kira Pak Agung gimana rasanya? Pasti, waduh saya pengen yang nggak mau bilang-bilang orang-orang, gitu kan? Berarti kan saya nggak ngejaga rahasia, bener nggak? Nggak menjaga rahasia daripada Mas Agung nitipin duit 1 juta, tapi saya bilang orang-orang, saya mau nitipin Mas Agung 1 juta nih buat masjid. Padahal kan masjid itu untuk dirahasiain, jadi bilang-bilangin. Kira-kira Mas Agung kecewa gak? Pasti kecewa. Besok nggak mau dia lagi ah. Nah, begitu pula hal-hal yang sifatnya anugerah dari Allah, kalau kita bilang ke sembarang orang nyebarin ini, nanti Allah nggak ngasih lagi. Gitu. Nah, paham ya? Ini logikanya, paham ya? Jadi syukurin, terima, cukup diem kalau dikasih. Tapi kalau nggak dikasih bagaimana? Sebenarnya karomah tertinggi nih, perlu Bapak Ibu tahu, karomah tertinggi yang diberikan oleh Allah melalui guru mursyid kita udah kita rasain, cuma selama ini kita nggak berasa, nggak sadar apa sih karomah yang tertinggi. Bisanya kita zikir saat ini sama Allah, kita bisa zikir jahar, khotaman, sholat malam, ibadahnya enak, itu karomah tertinggi. Istiqomah kita itu, malah ini yang lebih selamat. Kenapa? Nggak terganggu kita. Coba kalau Bapak Ibu nih, umpama nih lagi zikir, tiba-tiba kok perasaan zikirnya naik nih, terbang. Pasti kayaknya naik dikit, juga terbang nih. Wah, iya terbang. Gitu kan? Wah, itu bohong saya bilang. Kalau sedikit rasanya, wah, mau udah tinggi nih. Wah, itu hati-hati. Mendingan orang yang bertahun-tahun zikir masih di bumi aja. Nah, masih di bumi kan, masih sini juga masih apa. Itu. Mendingan kayak itu aman, istiqomah dia terus. Karena macam-macam. Ada satu ikhwan pernah bertanya kepada sahabat, Abah masih sehat walafiat, masih muda. Abah, saya zikir, ketika saya zikir, saya guna, selesai zikir, saya lihat kanan ada Rasulullah, ke kiri ada Tuhan Syekh Jilani. Kata Abah apa? Jalan dugi, belum nyampe, terus zikir lagi terus. Itu udah kelasnya udah bisa ngeliat Rasulullah, ya kazo, melihat nyata, ketemu Tuhan Syekh, bisa melihat surga neraka. Kata Abah apa? Belum sampai, terus. Itu godaan.
Berranjau, apalagi kalau sudah masuk makom dilatih batu yang tempat Nabi Isa tuh, itu bapak ibu udah bisa ngobatin orang tuh, buka pelang di rumah, wis terima stroke, terima diabetes, nanti penyakit datang semua ntar gitu. Nah, jangan itu, hati-hati, itu semua godaan ya gitu. Paham ya? Paham gak nih? Kamu kayaknya udah lama ya, masih terus gak nih? Mungkin asik ya nih. Wal asrarul ghaibiyah, itu dia juga, dan rahasia-rahasia kegaiban disebut manusia ya, rahasia-rahasia yang aneh, kegaiban ya. Jangan kaget, jangan ini terus diamin, jangan pernah bicara siapapun, diam, keep silent. Wa tashhaduhu annu at-tajaliyatul ilahiyah, dan juga dia bisa menyaksikan berbagai macam tanda-tanda dari Tuhan, dari Allah. Dia bisa menyaksikan tajallinya Allah dalam setiap keadaan. Jadi insya Allah bisa merasakan af'alnya Allah, sifatnya Allah, seperti itu. Apa sih af'al, perbuatannya Allah? Jadi yang dilihat tuh semuanya kebaikan-kebaikan af'alnya Allah. Contoh, ada orang tiba-tiba kita kenal orang tetangga kita ngasih makanan sama kita gitu, Bu, ini ada makanan. Pertama dia bilang, alhamdulillah ya Allah, bersyukur. Dia kata kebaikan Allah melalui tangannya, tangan kita, afalnya Allah. Kalau bukan Allah yang gerakin, bisa gak tangan kita kasih kita? Nggak bisa. Ya Allah, terima kasih ya Allah, kebetulan saya lagi pengen cincau, ada ngasih cincau ya Allah gitu, umpama gitu, soal yang gerakin. Nah, sifat-sifat Allah pun nanti akan paham, sampai hal yang buruk pun kita rasakan, nggak usah kaget. Umpama kita nggak salah nih sama tetangga kita atau orang yang kita kenal, tiba-tiba orang itu ngatain kita, monyet tuh umpama nih, oh, nggak perlu marah. Kenapa? Di situ apa Allah bekerja sama dia? Ya Allah, terima kasih ya Allah, melalui sebab lisan dia engkau tegur aku melalui lisan dia. Apa sih monyet? Monyet sifatnya serakah. Berarti ada sifat kita yang serakah, yang Allah nggak senang, itu kita perbaiki. Contoh, kita lihat monyet ya, monyet tuh megang pisang, megang makanan, satu megang, dua megang, kaki megang, itu di mulut masih ada dua, tiga bisa masuk semua. Itu berarti dalam diri kita tuh ada sifat serakah, bersyukur. Makanya para ulama-ulama salafus, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi, para imam, empat imam itu, orang-orang saya, para wali Allah itu, ketika difitnah, digibah, diomongin orang, muridnya ngadu, wahai imam, ini tetangga sebelah nih, tetangga kampung, pesantren anu, kiai anu, ngomongin imam nih, ngatain imam. Oh begitu ya, alhamdulillah, potongin kambing, nah kirimin. Udah dipotong, dibikin rendang, dikirimin ke kiai yang ngatain. Nah kira-kira kita bisa gak? Borok ya, sulit banget itu. Nah ini dia, jangan berubah sikap meskipun disakitin oleh orang lain, harus menyayangi orang yang seberang dulu. Masya Allah, itu tambih, itu aplikasi Quran luar biasa, Abah. Itu seperti itu. Bisyarti akhdhiha min qalbin takin nakin ma siwallah la bi kulli kalimatin yusama'u min afahil ammah. Nah, syaratnya untuk dapatin itu semua yang tadi saya sebutin,
dapat ilmu laduni, dapetin hal-hal yang aneh, yang gaib, ya. Kemudian bisa melihat afal sifatnya Allah segala macam. Itu syaratnya mengambil kalimat ini dari seorang guru yang qalbunya takin nakin masya Allah, yang qalbunya takwa dan bersih daripada selain Allah. Tuh, alhamdulillah kita udah dapet, tinggal dirawat, dipupuk, diamali, kalau bisa diedarin. Jangan kita doang sendiri yang enak, yang manis. Ajak minimal dari keluarga terdekat. Siapa? Anak, istri, orang tua. Itu mana dasarnya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Tuh, wa yang beriman ku anfusakum wa ahlikum naro, pelihara dirimu daripada dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka. Tuh, ya. Jadi syaratnya harus ngambil dari seorang guru yang hatinya takin-nakin masya Allah. La bikulli kalimatin yusamma min afil hawa, bukan sembarang kalimat yang didengar daripada mulut orang awam. Gitu. Wa in kana lafzu wahidan lakin bil makna tafawutun. Karena walaupun kalimat itu satu atau sama, tetapi punya makna yang beda. Di anal qalba Yahya idza akhadha badrul tauhid min qalbin hayy fa yakunu bazul kamilan wa bazru ghairul bali la yabutu. Dan sesungguhnya hati yang hidup apabila mengambil dari benih tauhid yang hatinya hidup, maka dia akan tumbuh. Akan hidup fa yakunu bazul kamil, akan jadi benih tauhid yang sempurna. Wabazlu ghairul balik la yamutu, bukannya benih yang belum mencapai sempurna tauhidnya, makanya nggak tumbuh. Jadi kalau kita ngambil tauhid, benih tauhid seperti kalimat la ilaha pada sembarang orang yang hatinya nggak takwa, yang hatinya belum bersih pada Allah, yang masih ada hubul jah, masih ada keinginan duniawi, ada nafsu tersebut, maka itu akan nggak pernah bisa membekas dalam diri kita, kalau kita gitu ya. Udah ya, nanti kita sambung lagi segini aja insyaallah. Nah, cuma sedikit simpulannya di sini. Ini tambahan dari kitab lain, bagaimana sih tahapan-tahapan musyahadah. Di sini kan watasyadu anwa tajaliyah. Dengan zikir ini kita bisa melihat, menyaksikan tajaliyahnya Allah. Nah, ini ada syarat-syaratnya, tahapan-tahapannya. Musyarafah yang pertama, ada 8 syarat. Musyarafah itu ketika kita sudah berbaiat, janji ya. Artinya ini berarti janji kita dapat Allah. Saksinya adalah Nabi, para guru-guru soleh kita ke atas itu menyaksikan kita semua, dijanji kita di badan Allah. Nah, setelah berjanji, muraqabah kita keduanya. Muraqabah apa? Melihat diri kita, melihat amal-amal baik kita, ruh kita. Kita lihat nih, artinya kita pantau dari mulai pagi sampai asar sampai pagi lagi kita lihat. Umpamanya selama dari pagi sampai asar ini kita muhasabah nih. Yang ketiganya ya, satu musyarafah, yang keduanya muraqabah, yang ketiga muhasabah. Kita hisab nih, kita hitung dari pagi sampai asar nih, amal soleh apa yang kita perbuat, amal soleh atau amal salah gitu. Kemudian yang keempat muaqabah, artinya apa? Penyiksaan diri kita. Umpamanya setelah muhasabah ternyata ada nih amal-amal kita yang membuat kita jatuh dalam dosa maksud pada Allah, makanya kita muaqabah, menghukum diri kita. Para ulama-ulama arif billah dan kita semuanya termasuk nih, insya Allah amin ya, kita masuk dalam rombongan ulama billah. Kita belajar daripada meninggalkan dosa-dosa besar. Yang kedua, dosa-dosa kecil jangan pernah dianggap sepele. Ingat, penyebab dosa kecil itu
makan bisa menjadi dosa besar karena kita nggak sepele. Ya. Yang ketiga, meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, yang makruh. Yang keempat, meninggalkan hal-hal yang dibolehin oleh agama. Ini tahapan-tahapannya. Contohnya apa? Ngomong yang enggak penting, berbuat pekerjaan yang enggak penting, itu boleh, enggak dosa, dan enggak juga dapat pahala. Tapi timbulnya apa? Sia-sia. Ini harus kita tinggalin. Ini saya berikan satu contoh seorang tabi'in, beliau wali, namanya Hasan bin Abi Shannan. Beliau itu kerjaannya tuh selalu habis selesai zikir, habis selesai ibadah, keliling kampung PT. Bukannya ronda, keliling aja dia. Keliling kampung. Tujuan apa? Sambil zikir, sambil dia riadoh nggak tidur. Zikir selawatnya. Terus suatu ketika itu kejadian dia berminggu, berbulan, bertahun gitu aja. Habis selesai ibadah, dia keluar kampung, dia jalan keliling terus gitu, keluar masuk kampung, jalan gitu. Suatu ketika dia ngomong begini, padahal dia ngomong sama diri sendiri. Dia lihat, ini rumah kapan dibangunnya ya? Ini rumah kapan dibangunnya? Kok saya baru tahu sini kapan dibangunnya? Padahal saya kenal sini kok baru tahu. Itu dia ngomong sendiri dan bertanya sama dirinya sendiri, padahal nggak ada sama orang lain. Tiba-tiba apa? Allah ilhamkan sama dia penyesalan. Astagfirullah, ya Allah, kok saya ngomong sia-sia? Padahal waktu yang terbuang ini kalau saya pakai buat zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ini bermanfaat. Tapi dia cuma ngomong gitu doang, ngomong sendiri, nanya sendiri, istighfar, nangis tersudut, muar mata. Ini orang soleh. Aduh, kalau kita kan belum bisa ke situ. Yang ada ngecepres, mohon maaf apalagi ibu-ibu. Wah, apa? Ini gimana sih bapak belum ini? Wow, dari mana wah segala macam. Itu beliau nahan. Padahal kan boleh, nggak dosa, benar nggak? Siap. Akhirnya apa dia ngomong? Mau aku dia menghukum diri bagaimana? Hai nafsu, karena sebab dirimu aku terjatuh dari dosa buat sia-sia pada Allah, maka akan aku hukum engkau. Aku hukum engkau nafsu dengan apa? Somuddah, puasa 1 tahun. Cuma ngomong gitu doang. Kita aja puasa Syawal belum lunas. Belum beres-beres puasa Syawal. Masya Allah. Mau puasa besok tanggal 2, wah masih banyak kecekatan, masih banyak goreng rendang nih. Besok pagi dah. Biasanya mau sono main lagi ke rumah tetangga, mesti beli makanan, nggak jajan sampai sekarang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ampun ya Allah. Masya Allah. Itu kita. Itu orang-orang soleh begitu. Nah, kalau udah seperti itu menghukum diri kita, akhirnya macam-macam ntar ulama-ulama itu ketika dia melaksanakan, dia muhasabah dirinya, ya Allah ternyata tadi saya ini ngobrol nih nggak penting sekian kalimat, saya mau ganti hukum Islam apa? Baca Quran 3 juz umpamanya, zikir 1000 umpamanya, gitu. Jadi melatih terus seperti itu. Ini dari ulama semua, coba insya Allah gitu. Kemudian mujahadah otomatis. Jadi ketika udah menghukum diri harus serius, mujahadah, lawan nafsu. Kadang-kadang itu dia dibisikin lagi nafsu, jangan deh, ini masih lebaran, masih banyak makanan, kacang sayang itu. Godaannya nafsu gitu. Masih sayang, rendang, ketupat, tuh ada makan gitu. Nah yang berikutnya yang keenam, muhadarah, selalu menghadirkan ismu zat. Lupa ingetin lagi, makanya sering-sering ketemu ikhwan atau akhwat. Tujuan apa? Tadi untuk saling ngecas,
ketemu di khotaman di mana kita, insya Allah. Coba Bapak Ibu, nggak usah lama-lama deh, 3 hari aja nggak ketemu ikhwan. Coba bayangin di rumah sendiri, rasain, kayaknya malas sama Quran. Ini saya gitu. Makanya mendingan saya ketemu deh, walaupun memang ketemu ikhwan ecek-ecek mama ya, sama-sama. Tapi alhamdulillah barakah, subhanallah. Mereka semuanya ngecas kita, mungkin bersyukur kita punya ikhwan dimanapun, gitu. Jadi ngecas kita, dia ngecas, saya ngecas, jadi kita sama ngecas, alhamdulillah. Seperti itu, sering ketemu, semua silaturahmi. Itu yang disebut dalam tambih wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebenaran, ketakwaan, kebaikan, insyaallah seperti itu. Nah, udah begitu terus mau 3 jam detik kita mainin terus, menghadirkan, insya Allah bisa muka syafah, kemudian musyahadah yang ke-8. Dan ingat juga, ini ada kisah lagi, satu lagi di terakhir. Kisah ini seorang soleh punya murid udah ribuan. Di antara sekian murid tersebut ada satu lah yang terkena, yang berhasil mujahadahnya, dan berhasil dia muka syafah, melihat, bisa terbuka. Jadi dia bisa melihat orang itu ahli bahagia, ahli sengsara, dia bisa tahu. Tertulis di jidatnya, di keningnya, sa'idun bahagia, syakiyun celaka. Itu apa, dia kelihatan jelas tulisannya. Wih, saya ngeliat ke Kang Yasin umpamanya, wah sa'idun, wah bahagia. Kang Rojak sa'idun bahagia, gitu. Wah tuh sekali, wah sangat wah. Suatu saat dia nggak sengaja ngeliat kening gurunya, dia astagfirullah, ternyata gurunya yang mengajarkan kebaikan ilmu kepada murid-murid termasuk dia itu terus di jidatnya sakyun, celaka. Dia nangis sejadi-jadinya, dia sedih sejadi-jadinya, nggak mau lagi tuh hadir di majlis taklimnya gurunya. Kenapa? Dia bimbang, dia bingung, dia sedih, dia kecewa. Gimana sih rasanya di satu? Dia bingung, dia bimbang, dia sedih. Sedihnya apa? Guru yang selama ini dia sayangi, hormati, patuhi, agungkan, ternyata kok sakit, dia sedih, celaka, nggak hadir berapa minggu. Akhirnya gurunya nih ngeliat nih, kok murid gue nih tumben nih nggak pernah hadir pasti. Kenapa ya? Disamperin ke muridnya, datang, ditanya, wahai muridku, kenapa engkau nggak pernah ngaji-ngaji nih? Tahsin lagi, salah, nggak pernah ngaji-ngaji gitu, bukan tahsin ya, nggak, salah gitu. Muridku nggak hadir pengajian gitu kan. Hai guru, aku malas aja. Dia nggak mau cerita, aku lagi nggak enak badan, malas aja gitu. Sampai nggak usah ini, kamu cerita aja nggak apa-apa, kata gurunya. Ya sok nyari sesuai gitu, apa ceritakan, ngomong katanya gitu. Akhirnya setelah didesak oleh gurunya, membuka juga ngomong muridnya, wahai guru, aku bersyukur, terima kasih kepada engkau yang telah mengajarkan aku kalimat-kalimat agung, kalimat-kalimat luar biasa, sehingga aku bisa ibadahnya nikmat kepada Allah, zikirku sudah enak kepada Allah. Dan dari nikmatnya zikir ini Allah anugerahkan pada diriku tuh kasyaf, bisa melihat orang yang celaka dan sengsara di keningnya gitu. Terus kata gurunya, di saat itu aku melihat engkau guru, nggak sengaja aku melihat engkau, aku lihat di kening engkau tertulis kalimat sakyun, celaka. Aku di situ yang buat aku tuh sedih, bingung dan kecewa pada diriku sendiri. Aku bingung gitu, makanya aku sedih. Daripada aku melihat engkau dalam keadaan itu, aku nggak mau gitu, maka aku menghindar. Ada apa gurunya? Guru tersenyum.
senyum ya pada muridnya. Wahai muridku, apa yang kamu katakan itu benar adanya. Sebelum engkau melakukan demikian, aku sudah tahu. 30 tahun sebelum ini aku sudah tahu, kata gurunya, bahwasanya di kening itu tertulis kalimat Sakyun. Kemudian apa? Setan iblis menggoda dia. Mulainya apa? Bahasa gini, bahasa kita, ya Allah, ibadah bertahun-tahun percuma aja, benar gak? Tertulis ahli neraka. Tahajudnya hebat, puasanya hebat, zikirnya mantap, tapi terus ahli neraka. Itu godaan bisikan iblis, nafsu itu berperang sama dia selama 30 tahun itu. Tapi bila beristiqomah melawan itu semuanya. Kenapa? Aku bersyukur dan berpasrah dengan takdirnya Allah. Andai kata Allah ridho dengan nasibku seperti ini dan Allah berkehendak dengan diriku aku masuk neraka dan aku ridho, niscaya aku yakin dengan kebaikan Allah neraka itu akan membuat aku panas. Siapa contohnya? Malaikat Malik, penjaga pintu neraka, bener gak? Allah ridho gak sama malaikat Malik? Ridho, penjaga pintu neraka. Malaikat Jabaniyah apalagi di dalam nerakanya, bagai nyiksain orang-orang durhaka. Tapi kan Allah ridho sama malaikat, nggak ngalamin itu namanya sakit panas gimana? Nah, subhanallah, di situ. Artinya di sini apa buat kita nih pelajarannya? Saat ini Allah berikan apapun dalam diri kita, sebagai apapun diri kita, profesi apapun yang kita punya saat ini, bersyukur, bersabar dan ridho dengan kehendak Allah. Akhirnya muridnya sadar nih ceritanya. Dia nangis, terima kasih guru. Insya Allah minggu depan saya ikut ngaji taskin lagi, ikut lagi ngaji. Pas ngaji ketemu, dia lihat gurunya lebih bersinar mukanya, tapi berubah saidun, bahagia, subhanallah. Dari istiqomahnya beliau, dari jujurnya beliau, walaupun dia disebut sebagai ahli neraka, tapi dia tetap ikutin ajaran Allah Rasulullah. Dia sabar, dia ridho. Akhirnya Allah berubah. Sama halnya dengan Nabi Adam dan iblis. Bedanya bilang, kalau Nabi Adam nggak putus asa, terus bertobat kepada Allah. Tapi iblis putus asa, nggak mau tobat. Penyakit emang sombong doang, nggak ngaku Nabi Adam itu aja, nggak mau sujud Nabi Adam, hormat Nabi Adam. Nah itu. Baik, ini saja para ikhwan, alhamdulillah. Semoga ada hikmah manfaatnya buat kita semua. Teman saya yang lagi baca ini, baca segampang tapi amal masya Allah. Ini kitab walaupun kecil tapi insya Allah maknanya, faedahnya sangat luar biasa. Para ikhwan wajib punya nih kitab Tauhid ini di rumah, baca sambil renungin itu insya Allah ya. Kita sebut kurang lebih maaf, yang benar Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari saya pribadi. Hadanallahu ajmain. Inna samakallahu kalam Allah subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.